Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua. Selamat datang Bu Ratu. Kali ini kita akan membahas terkait dengan laporan progres individu atau bahkan laporan final individu. Apa yang sudah saya kerjakan, apa kontribusi yang saya kerjakan kepada tim saya sehingga tim saya bisa menyelesaikan tugas, sehingga kita bisa menyelesaikan tugas final, tugas project membuat game. Baik, langsung saja saya share screen. Bentar. Baik. Oke, perkenalkan dulu teman-teman, nama saya Muhammad Bagas Altafa. NIM saya 333 723 005. Dan di posisi kelompok ini, aku sebagai ketua, yang mana sebagai ketua itu kita harus mengkoordinir, kita harus meng-follow up, kita harus mensinkronkan, dan kita harus mewadahi apa yang teman-teman ingin ingin memberikan masukan dan lain sebagainya. Jadi ketua ini memang tugasnya sebagai PIC dari atau person in charge dari suatu kelompok seperti itu. Adapun game yang kita buat adalah berjudul Kimis Culture Quest, yang mana si Kimi ini merupakan seorang anak yang menjelajah berbagai daerah di Indonesia. Daerah ini kita mengacu kepada pulau yang mana nanti ada 5 pulau atau ya 5 pulau yang mana nanti tiap pulaunya itu berarti satu level. Jadi satu pulau satu level yang mana berarti 5 pulau berarti 5 level. Adapun untuk pulaunya sendiri kita mulai dari Pulau Jawa, lalu ada Sumatera, Papua, Kalimantan dan Sulawesi. Adapun untuk melewati tiap pulau atau melewati tiap level untuk meningkat tiap level, si Kimi harus melewati obstacle yang mana obstacle ini nanti mengacu kepada budaya di pulau tersebut. Contohnya apa? Contohnya Jawa. Di Pulau Jawa nanti kita obstacle-nya ya yang khas dari Jawa, yang mana itu salah satunya adalah candi seperti itu. Jadi tiap pulau punya obstacle, yang mana obstacle itu mengacu pada budaya pulau tersebut atau ciri khas dari pulau tersebut. Selanjutnya, untuk mengetes kemampuan dan juga sebagai platform edukasi, kita juga menampilkan kuis interaktif. Jadi nanti tiap levelnya, tiap naik level nanti ada kuis yang berkaitan dengan pulau tersebut. Seperti itu. Jadi untuk platform edukasi juga. Baik, adapun sebagai ketua tentunya harus menentukan bagaimana nanti eh, konsepan manajemen tim itu bekerja. Adapun untuk yang pertama, pada saat 1 Juni 2025, saya sebagai ketua menyusun job desk dan timeline kita di minggu pertama, yang mana pada saat itu kita langsung pembagian 3 job desk. Ada programmer, desainer, writer. Adapun untuk masing-masingnya terdiri dari programmer itu ada 2 orang, desainer itu dari 3 orang, dan writer itu terdiri dari 3 orang. Writer ini nanti akan menulis laporan dan juga jurnal ya. Lalu kenapa programmer 2 orang? Karena memang semakin banyak programmer, karena ini tidak bisa di sharing gitu ya, maksudnya proyeknya tidak bisa real time sharing. Jadi kita memutuskan secara tim juga sepakat untuk kita 2 aja seperti itu. Selanjutnya untuk desainer kita justru butuh yang lebih banyak, 3, karena memang isi dari programnya ya desain-desain yang kita buat. Habis itu untuk writer ini berarti menuliskan apa yang sudah kita kerjakan seperti itu. Ini ada 3 orang. Lalu ini kita membuat konsep tertulis dari programmernya. Selanjutnya ada pencarian logik atau systematic code. Bersama dengan itu tim desainer bisa running karena sudah ada konsepannya. Kita juga pembagian job desk dan listing elemen. Jadi nanti di desainer ini ada 3 orang. Kita bagi job desk lagi nih. Ini untuk apa? Ini untuk apa? Ini untuk apa? FYI, aku termasuk tim desainer. Adapun untuk penentuan programmer desainer writernya ini adalah kita dengan gacha. Jadi saya percaya kemampuan semua orang rata, jadi kemampuan dalam tim saya percaya rata. Jadi saya memutuskan untuk menggacha daripada anggota tersebut. Jadi karena saya percaya bahwasannya anggota-anggota tersebut skillnya sama rata, skillnya sama pintar, jadi saya gacha seperti itu. Untuk programmer itu ada Rikman Nunu, ada atau Nurul, lalu desainer itu ada aku, Nadira, aku Bagas, Nadira dan juga Nabila. Untuk writer sendiri ada Nisrina, Kevan dan juga Adim. Selanjutnya terkait dengan pembagian job desk dan listing elemen, selanjutnya kita mulai running design karena udah pembagian job desk. Habis itu kita quality check. Quality check itu tiap divisi ya. Selanjutnya pada saat pembagian job desk dan listing elemen, tim desainer itu kan dia
kita by Gmit agar lebih memudahkan alur koordinasi atau alur komunikasi. Lalu untuk hasilnya ini kayak seperti ini teman-teman. Jadi nanti ini konsepan, oh ya ini konsepan dari tim programmer. Selanjutnya kita Gmit, ngadain Gmit tim desainer khusus divisi desainer. Kita menentukan sprite apa yang kita butuh, atau ya sprite apa yang terdiri dari player move. Lalu ada quiz juga, ada quiz. Ini ada kita juga identifikasi apa yang dibutuhkan seperti button, habis itu background juga pastinya. Color palette juga kita tentuin dari color hunt. Ya, ini kita tentuin juga brown green. Kenapa brown green? Karena memang tema kita hutan ya. Karena tema kita hutan. Temanya kita udah tentuin juga tema hutan. Ukuran screen ini dari ya 1920 kali 1080. Habis itu nanti ini pembagian listingnya teman-teman. Aku ini sebenarnya memang nggak ini sih nggak pakem seperti ini. Cuma nanti aku jelasin siapa yang ngerjain ini, siapa yang ngerjain ini. Ya, seperti itu untuk pembagian job desk-nya. Baik, selanjutnya eh, sebagai ketua, aku mengadakan rapat koordinasi atau sinkronisasi dan brainstorming untuk menyatukan semua pikiran. Jadi nanti kita menampilkan progres-progres masing divisi sehingga semua divisi itu bisa terus terpacu untuk running dan juga berprogres. Ya, ini kita semua maparin tim divisi desainer itu udah sampai mana, terus si writer udah sampai mana, program udah sampai mana dan sebagainya. Habis itu nanti sebagai ketua juga saya juga membantu turun untuk turut andil kepada tim divisi-divisi lain, bukan di divisi saya juga, divisi saya doang maksudnya. Saya ke divisi tim jurnal, saya tanyain di grup maksudnya udah sampai mana dan apakah butuh bantuan, apakah perlu backup, dan ini kita adain rapat untuk memberikan arahan lanjutan seperti itu. Jadi di sini saya juga menemani dan ini sinkronisasi juga. Jadi untuk memberikan arahan kepada anak-anak tim jurnal seperti itu. Selanjutnya ini adalah tugas utama saya sebagai tim desainer. Bisa kita lihat ini draftnya sama aja seperti di sini. Ya, adapun untuk sebagai selain itu saya juga membuat untuk folder. Folder itu saya rapihkan agar nanti memudahkan tim programmer untuk mengambil elemen-elemen yang dibutuhkan. Ini udah saya bikin folder ada background, game over, ground, habis itu obstacle, player, portal quiz. Adapun untuk background ini dikerjakan oleh si Nabila. Nabila ini kita desain lengkap kita ada total 70 slide kalau tidak salah. Mohon maaf 98 slide, hampir 100. Oke. Ya, oke ini oke game over. Ini saya yang buat. Ini saya buat manual game overnya, elemen-elemennya ini saya buat dari Canva, dari shape. Jadi teman-teman kalau misalnya mau nanya shape itu maksudnya gimana? Nah, ini teman-teman cari elemen. Ini shapes, misalkan circle. Nah, ini manual, ini dibikin manual ya. Nah, ini dibikin manual. Jadi mentahan shape-nya gitulah, bikin manual. Saja ini game over saya yang bikin dengan ya sedih ya karena memang game over ini ketika Kimi kena obstacle 3 kali. Jadi nanti ada 3 kesempatan Kimi. Ini game over saya yang bikin. Selanjutnya terkait dengan dan tentunya color palette udah saya samakan juga. Dan ini ground juga saya yang bikin manual. Oke, ini ada tanah. Tanah kan memang di hutan ya. Ini ada tanah, habis itu ada apa batu-batu kecilnya ini batu-batu kecil. Terus ada gradien atau garis lurusnya biar ya lebih estetik aja ya. Lebih estetik. Ada yang batu besar, batu kecil. Selanjutnya kita ke obstacle. Ini obstacle pure semua yang saya bikin. Saya bikin ada 5 pulau. Untuk Jawa sendiri, pertama board title. Ini bikin manual juga. Board title ya dari shape itu teman-teman dari shape. Habis itu saya tambahin line kayak gitu. Ini pakai manual. Habis ini candi. Ya kita tahu sendiri bahwasannya Jawa itu pasti identiknya dengan candi ya. Nah ini candi. Ini juga saya bikin manual dari kotak. Saya satu-satuin. Habis itu ada triangle seperti itu. Tentunya kalau balnya saya sesuaikan dengan elemennya. Ini juga ada cula badak bercula satu. Karena memang di Jawa juga Jawa itu ada apa hewan khasnya, hewan endemiknya ada badak bercula satu. Ya, ini Gunung Semeru, Gunung Merapi ini saya juga bikin manual juga dari triangle terus ada circle, kind of circle. Ini bikin manual. Ini Gunung Gunung Merapi gitu teman-teman. Oke, selanjutnya kita ke Kalimantan. Kalimantan ya, ini ada teman-teman.
Mandau ini memang senjata senjata orang Kalimantan. Kalau misalnya di Jawa tuh kayak keris lah ya. Habisnya ini ular tangkal lakuk. Nah ini sempat viral juga ular ini saya juga bikin ular tangkal lakuk. Ya ini jadi sebelum menentukan obstacle-obstacle apa yang saya buat, saya juga research dulu teman-teman. Jadi hewan endemik apa, terus ciri khas apa di masing-masing pulau tersebut. Ini ada Papua. Nah ini ada anak panah karena memang di Papua itu memang senjatanya anak panah. Nah ini board title-nya. Papua, habis itu. Nah ini krokodil, buaya irian. Misalnya teman-teman cari hewan endemik Papua, salah satunya buaya irian. Karena dia, kalau tidak salah dia bukan besar, malah kecil. Size-nya, size buayanya dibanding buaya lain. Sulawesi, Sulawesi ini badik, ini senjata yang bentuknya kayak pistol. Jadi megangnya gini, kayak gitu. Ini saya bikin. Nah ini bortatelnya juga ada. Ya ini salah satu tombak Lambo. Ya ini salah satu senjata khas dari Sulawesi. Ini cuma sebenarnya saya tambahin di bawahnya itu ada pondasi karena memang konsepan dari obstacle kita, maaf, obstacle kita itu dia muncul dari ini ground, ini obstacle muncul gitu. Nah, gitu. Jadi alangkah baiknya ada pondasinya seperti itu. Oke, ada obstacle. Selanjutnya ada Sumatera. Sumatera ini ada banyak. Ini Sumatera ini pulau kampung aku ya, kampung aku. Ini ada border title pasti. Habis ini ada Danau Toba, teman-teman. Kalau misalnya Toba itu kan identiknya dengan pulau yang ada di tengahnya. Nah, ini konsep ini sama seperti itu. Nah, ini ada air gelombang lah biar menggambarkan bahwasannya ini ya udah air yang di laut gitu kan bergelombang. Seperti itu. Nah, ini ada ekor ya kita tahu sendiri harimau Sumatera ya. Nah ini harimau Sumatera in a Bush. Jadi nanti konsepannya ya udah harimau Sumatera yang ngintip gitu ya, ngintip seperti ngintip si Kimi. Nah ini juga muka harimau Sumatera ya, muka harimau Sumatera. Selanjutnya ini ya rumah Minang ini aku juga bikin. Ini ya dari triangle. Habis itu aku pakai border, border itu yang di garis-garis ini teman-teman. Stroke, yang garis pinggirnya ini loh. Nah tuh. Nah, ini stroke. Habis itu ya ini Roma Minang nih, ini aku bikin manual. Ini cukup yang memakan ini juga salah satu yang memakan banyak waktu ya Roma Minang. Karena elemennya banyak. Oke, kita beralih ke obstacle. Portal ini aku yang bikin teman-teman. Ya ini simple sih dari circle kita satuin aja seperti itu. Ini terdiri dari dua circle. Selanjutnya, oke ini kuis ini yang membuat ini adalah si Nabila. Habis itu nanti player ini yang buat si Nadira. Oke. Dan ya elemen-elemen tadi tentunya kita hapus backgroundnya ya, biar nanti memudahkan tim programmer juga. Oke. Oke, baik. Itu dia rekan-rekan. Sebentar saya matikan share screen-nya. Baik, itu dia teman-teman dan juga Ibu dosen, Ibu Ratu. Terima kasih telah menonton. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa tersampaikan maknanya, tersampaikan eh, kalimat yang memang saya maksud seperti itu. Semoga kita terus berpikir positif dan juga terima kasih sudah menonton dan terima kasih sudah memberikan antusiasmenya untuk menonton. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ibu Ratu. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih teman-teman informatika. Sampai jumpa lagi di esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.